Dalam bab ini manusia terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama para nabi dan para rasul. Karena kedudukan manusia yang paling terbaik itu para nabi dan para rasul. Dan di antara nabi rasul yang paling terbaik ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5. Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan yang paling terbaik dari ulul azmi adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi, para rasul itu menjadi terbaik karena Mustafa. Mustafa itu dipilih langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Innallaha astafa minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala memilih langsung utusan-utusannya dari kalangan para malaikat dan dari kalangan manusia. Setelah para nabi dan para rasul, yang paling terbaik itu yang menyerupai para nabi dan para rasul. Siapa mereka? Para ulama. Ya, maka kedudukan ilmu ini kedudukan yang sangat tinggi. Karena dia yang menyerupai para nabi dan para rasul. Ya. Maka dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warathul ilm. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ya. Kemudian dikatakan para ulama, perbedaan antara ulama dan juga abid, orang yang beribadah tanpa ilmu itu seperti qamar, bulan dan bintang. Lihat subhanallah, Ibn Rajab rahimahullah menjelaskan hal ini dalam risalahnya. Allah Ta'ala mensifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sirajan munira. Apa siraj? Siraj matahari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipermisalkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti matahari. Sedangkan para nabi, para ulama itu digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti qamar, bulan. Dan abid, orang yang beribadah semata tanpa ilmu itu dipermisalkan dengan nujum, bintang. Apa bedanya? Syams atau siraja munira, matahari, dia yang mempancarkan sinar, menunjukkan kalau Nabi Muhammad SAW dia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menyampaikan syariat Allah Azza wa Jal. Maka dia dipermisalkan oleh Allah sirajan munira. Sedangkan para ulama digambarkan dengan qamar, dengan bulan. Karena bulan itu mendapat sinar dari matahari. Dan bulan dia menyinari juga kepada manusia pada malam hari. Maka ulama dia menjalankan estafetnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun dia tidak mendatangkan perkara yang baru. Sebagaimana bulan dia mendapatkan sinarnya dari matahari, maka ulama dia menjelaskan dan menyampaikan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka dia bermanfaat. Kenapa? Karena dia memberikan cahaya di kegelapan malam hari kepada manusia. Sedangkan abid, orang yang beribadah tanpa ilmu, dia kan najm. Dia seperti bintang. Bintang salah satu fungsinya perhiasan langit. Dia enak dipandang, orang-orang senang melihat dia beribadah. Namun bintang tidak memberikan cahaya, maka dia tidak ada manfaat buat manusia karena dia tidak memiliki ilmu dan tidak berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan makanatul ulama, kedudukan ulama yang sangat tinggi. Ya, maka kata Ibnul Mubarak rahimahullah, la ara manzilatan ba'da nubuwati afdal min bathil ilm. Aku tidak melihat kedudukan yang lebih besar setelah kenabian kecuali menyebarkan ilmu syar'i. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan juga ulama. Nah, dia juga menjadi utama karena dua hal tadi. Dia memiliki
ma'rifatul haq minal batil, mengetahui yang hak dari yang batil. Kemudian yang kedua tanfidz, dia dapat merealisasikan hak dan menyebarluaskan hak tadi. Dan manusia yang paling terburuk adalah yang tidak mengetahui hak dari yang batil dan tidak mengaplikasikan yang hak tadi. Sampai kata Ibnu Qayyim, ini sebagian besar manusia dalam keadaan tersebut. Ya, nah.